Jakarta Pak. Wah, Pak Jaya. Nomor kali itu bukan dia itu bukan kayak 500. Ada UG-nya ada terus. Oh, ini yang Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi kita kumpulkan Pak Camat, Pak Lurah. Jadi Pak Gubernur ini mempunyai teori. Sebenarnya teori semua orang sudah terima. Kalau PKL itu bisa kita dorong tidak di jalan, kemacetan di Jakarta itu mungkin kita selesaikan 30%. Sepertiga masalah itu karena PKL. Makanya kita berharap Pak Camat, Pak Lurah ini betul-betul jangan membiarkan PKL bertumbuh. Jangan tumbuh tidak usah jauh-jauh aja nih pedagang pasar. Nah maksudnya gini, kalau kita memang kebutuhan pasar kita ini kurang. Kalau di Malaysia itu apa ya kemarin saya lupa. Ya ada berapa ribu pasar ya. Kita di seluruh Jakarta cuma 100 lebih. 50 nggak sampai ya. Nah, 153 itu pun sudah sebagian bukan pasar sayur. Padahal kita ini orang, kita kan ras Melayu nih, misalnya gini nih. Yang Asia ini mau bumbu, masakan sayur yang, nah itu tidak ada pasar. Makanya pasar kaget, pasar tumplok ada di mana-mana. Yang gerobak di mana-mana. Saya dekat jalan Tongkol saja, ada Pak Camat, Pak Lurah, Tongkol yang buat pasar ikan itu udah banyak sekali pedagang karena banyak ruko mereka mau jualan. Nah sekarang saya lewat di situ terus lama-lama tambah rame nih Pak, Bu. Kenapa? Sekarang orang tahu saya lewat, saya tidak suka sudah Pol PP itu tungguin orang tanya siapa saya lewat kan. Nah saya buka kaca, lama-lama makin rame nungguin saya lewat nih. Nanti kalau lama-lama jadi pasar itu jalan itu. Maka kita minta dia dorong ke dalam kan ruko belum buka karena pagi ya. Dari setelah dia buka, nah ini harus dijaga supaya dia tidak ke jalan. Tapi kalau untuk daerah yang sudah jadi pasar, kita harus cari lahan. Cari rumah siapa, tanah siapa yang mau dijual, kita pakai harga appraiser pasar berapa. Nah kita bisa SK-kan gubernur, nanti kita ABT langsung bayar. Sehingga mereka tuh masuklah ke dalam pasar itu. Nah kita harapkan yang lurah camat nanti juga yang kita buat yang seleksi promosi terbuka itu termasuk seperti itu job-jobnya itu loh. Nah harusnya lurah camat yang sudah lakukan ya pasti tetap akan menjadi lurah dan camat sebetulnya. Ya tidak mungkin kan orang mau saingan dengan lurah camat yang sudah lakukan dengan baik gitu. Nah ini juga kita harapkan kita jadi punya data sebetulnya. Kami lagi ingin punya data berapa sih sebetulnya potensi PNS yang bisa menjabat lurah yang paling bawah, yang mengerti visi misi Jakarta Baru. Kami kan tidak punya data. Nah kami ingin tahu beberapa lurah camat yang sudah bisa mengerti.
Kita targetnya orang, bukan barang sekarang. Jadi targetnya bukan proyek. Bagaimana orang Jakarta otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh. Itu. Jadi kita pikirkan itu. Kalau macet, dompet kita kempes, kira-kira gitu. Otak juga stres kan. Nah sekarang yang paling gampang kita selesaikan. Jadi saya dan Pak Wali Kota Jakarta Pusat kita tugaskan ke yang lain. Yang datang. Ya, tadi ya. Jadi kita mengharapkan ini juga menyusulkan jadi wali kota Jakbar ini. Karena memang orang Jakbar kan. Ya kita harapkan kita bisa mulai. Kami sudah putuskan kami tidak merekrut orang dari PNS luar. Kalau kemarin yang mendaftarnya sedikit, kami akan buka sampai Jabodetabek, jur kita buka. Kalau kemarin ya, kita akan buka. Karena prinsip kami semakin punya data banyak semakin baik. Sekarang kita mau bicara soal PKL. Dia tugas Bapak Ibu. Pak Gubernur sukanya gini, Pak Gubernur tidak suka ini dikit, tidak ada yang matang nih barang. Jadi lebih baik kita fokus di wilayah Bapak 1, tapi jadi gitu loh. Atau 2, tapi jadi. Bisa 1 wilayah wali kota 5 ditentukan, tapi jadi. Langsung beliau resmikan. Misalnya seperti kita pembebasan jalan inspeksi sungai. Udah rapikan semua, pasarikan semua, nah beliau datang. Nah maunya seperti itu. Jadi PKL juga sama. Nah solusinya apa? Ya, Bapak Ibu lebih mengerti daripada kami sebetulnya. Karena memang wilayahnya sendiri gitu. Kalau Pak Lurah tidak tahu wilayahnya, ya ini Lurah tidur atau kemana nih istilahnya gitu kan. Masa Pak Gubernur lebih tahu wilayahnya daripada Pak Lurahnya? Nah ini tidak bisa. Pasti beliau akan ya kurang suka. Kalau saya sih bahasa saya sih sudah marah gitu loh. Tapi orang Jawa marahnya nggak kelihatan sih. Alus. Kalau beliau ya, paling beliau panggil saya, ya ganti saja itu. Tolong cari pengganti saja. Ya makanya saya juga butuh data nanti. Kalau kami mau ganti lurah camat pun semuanya sangat transparan. Kenapa dia diganti, kenapa. Nanti ada penilaiannya, kenapa seperti itu jelas. Baru kenal, ya tidak kenal. Kalau bicara masa lalu, ya semua PNS ya suka begitu. Yang pangkatnya tinggi kan pasti bela petahana, ya biasa-biasa saja. Kami seorang politik, kami biasa-biasa saja. Bapak Ibu melakukan sesuatu kampanye hitam yang keterlaluan, kami tahu, kami juga biasa-biasa saja. Ya, Pak Sekda kampanye luar biasa dulu untuk menyerang kami misalnya gitu. Ya, tetap saya penghargaan kepada beliau untuk mencapai Sekda kan tertinggi dari seluruh harapan PNS. Ya kita wajar kasih beliau preskom di Ancol, DBK gitu. Kalau kami ada sentimen, ngapain kasih dia, kasih teman-teman kami saja. Kami juga punya tim sukses kan? Tidak ada. Kami bukan model seperti itu. Kami juga tidak tahu berapa tahun ada di sini. Camat bisa tentukan titik-titik ini. Nanti kita, iya ini semua orang nyerang ini. Macet. Kita baru UKP 4, belum lagi SMS ke saya, BlackBerry ke saya. Jadi ada pembiaran, tanda kutip, oleh Pak Lurah sama Pak Camat. Persepsi begitu. Misalnya sekarang kawasan kumuh di Tanah Negara. Mana mungkin langsung beranak pinak ribuan rumah. Ratusan rumah kalau tidak ada pembiaran. Jadi mulai sekarang tidak ada lagi pembiaran. Yang sudah ada stop, kita bongkar. Dan tidak ada uang kerohiman. Tidak ada. Mau Bank Dunia, mau ADB tidak ada. Uang kerohiman ini membuat kita rusak. Yang ada kita pindahkan mereka. Kalau dulu kan dihitung. Semi permanen berapa, permanen berapa, terus dia berapa meter. Lalu kita data semua baru ganti untung atau ganti rugi. Tidak ada. Coba kalau kita bicara jujur. Ini tanah saya. Ini tanah saya. Hak milik. Ini saya bangun rumah tanpa izin. Lalu P2B datang bongkar. Nah kira-kira gitu kan. Ini uang saya semua nih. Tanah saya. Saya berhak tidak? Saya berhak dapat uang kerohiman atau tidak? Tidak kan? Pelanggaran. Pol PP juga mengerti. Nah sekarang saya buat rumah saya di tanah negara atau di tanahnya Pak Wali ini. Saya bikin nih sekarang nih.
Lalu Pak Wali mau pakai kan ini tanah. Mau pakai ini. Gimana hukumnya? Ganti. Tapi mana teorinya? Ya semua orang yang menjara tanah kalau begitu. Apalagi lebih konyol lagi kayak Jakpro. Lebih gila lagi saya bilang kamu. Aduh, keterlaluan. Orang udah ambil di belakangnya. Lalu kamu mau ngapain? Ya sudah, kami tembokin saja. Artinya apa? Kamu bagi lahan sama dia. Ini yang dituntut dari LSM. Padahal tahun 98 setelah kejadian itu Gus Dur kan perintahkan untuk pinjemkan kan banyak tanah seperti itu Pak, untuk bercocok tanam dengan perjanjian bahwa kalau mau dipakai akan dikembalikan. Tapi yang terjadi mereka saling menjual, membangun rumah, lalu PLN sambung listrik, PAM sambung air, jadilah rumah mewah. Malah ada yang punya IMB Pak. Dari mana? Hanya semua di kecamatan, di kelurahan yang bolong. Nah, ada IMB lagi. Terus sekarang kita mau bongkar, minta ganti. Ini lebih gila lagi, kemarin ada Pak Fuad laporkan, beliau ikhlas kasih kerohiman 60 juta per rumah. Orang tidak mau. Kenapa? Karena tanah di Jakarta merem-merem juga 10 juta semeter. Kalau dia kuasai 200 meter, dia mana mau jual Pak? 2 miliar Pak, 60 juta Pak. Nah ini yang kita tidak bisa biarkan. Kalau tidak, sebentar lagi balai kota Monas didudukin. Mereka bilang minta bagi, saya bilang komunis kamu, saya bilang minta bagi lahan. Komunis kelakuan seperti itu. Yang namanya minta bagi lahan buat rakyat itu namanya komunis. Tapi kalau ngambil tanah rakyat kasih orang kaya saja itu kapitalis. Kalau UUD 45 Pancasila jelas. Kita menyediakan rumah. Ada kita kira-kira begitu. Yang tidak mampu ya kita pelihara. Nah ini jelas. Jadi gimana caranya? Karena kita harus beli banyak tanah. Sama kita di sini selesaikan dulu, pas kebetulan ketemu ya saya ngomong sekalian. Jadi yang PKL ini sederhana. Saya ingin Bapak Ibu bayangkan seperti ini. Coba tanya sama PKL kita, berapa dia bayar uang sewa harian? Kalau di Senayan tukang jual teh botol 50.000 sehari, bukan sehari, sepertiga hari saya kira itu jualannya itu. 50.000 kan? Tukang martabak tanya, berapa yang dia pakai? 2 kali 2, berarti 4 meter kan? Berapa bayar tramtip? 20.000. Dia kelurahan berapa? 20.000. 40.000 kan? Artinya dia sewa 1 meter persegi 10.000 rupiah per meter per sepertiga hari. Maghrib sampai malam. Kalau dikalikan sebulan 30 hari berarti 300.000. Coba tanya sama di mall. Coba Bapak coba cek ke mall. Mau sewa yang di depan-depan mall yang pakai AC itu Pak, di dalam. Berapa per meternya? Semeter? Enggak Bapak salah. 120.000 Pak semeter Pak. Jadi si PKL bayarnya lebih mahal daripada mall. Kenapa tidak mau sewa ke mall? Mallnya minta 2 tahun dibuka masalahnya. Ini loh bedanya gitu loh. Nah sama juga PD Pasar Jaya kan. PD Pasar Jaya ngotot. Udah murah Pak Jengga. Murah apa? Hitung. 500 rupiah saja Pak sewanya Pak. Per hari Pak. Jadi kami sudah cari untung Pak. Tapi Bapak tahu nggak Pak? Kenapa orang di luar jalan akhirnya? Karena Bapak minta orang sewa 500 rupiah itu bayarnya 20 tahun di muka. Ya tidak bisa. Terus juga tidak disiplin. Yang kuasai unit sampai berapa biji dibiarkan. Nah ini yang kita mau potong rusun-rusunnya. Lurah camat yang ada rusun mohon maaf nih kami sita kembali. Kita tidak mau mempersoalkan. Kita udah ketahuan ada lurah yang punya 3-4 rusun. Ya sudah, kita cabut aja lah udah. Jangan UMP di situlah. Usaha menambah penghasilan itu loh. Jadi jangan ngambil rusun. Kalau ngambil rusun jadi konyol kita. Jadi kita bangun berapapun. Bapak tahu nggak rusun di Kapuk Kamal itu? Orang-orang Tionghoa Bagan situ. Udah pasaran 150 juta per rusun jual beli. Saya tahun 2001 saja beli rusun di Tanah Merah Pak. Itu udah 35 juta Pak. Beli orang keluar. Untuk sopir saya. Beli. Makanya saya bilang Jakarta mau bangun berapa juta rumah susun pun tidak akan pernah cukup.
Dan kumuh akan terus ada. Nah sekarang tugas lurah, camat, wali kota sama-sama kita dengan PKL. Kalau bisa masukkan ke PD Pasar Jaya kita masukkan. Yang tidak bisa masuk berarti kan ini hukum pasar. Ada orang jualan pasti ada yang mau beli. Ini udah hukum pasar. Nah caranya bagaimana? Carikan tanah yang bisa kita beli. Nah ya kan termasuk itu sudah minta anggarkan. Termasuk sekolah. Kami pun sudah tugaskan kepada dinas, mana sekolah yang bisa digabung. Supaya apa? Tanah sekolah itu kami mau bangun apartemen terpadu, ada pasar lagi di bawah. Kan kita sekali lagi butuh pasar kan. Kita harusnya butuh 1000 pasar lebih sebetulnya. Di seluruh Jakarta. Nah kita selain pasar, ini juga di tempat park and ride motor. Ini supaya lurah camat bisa mengerti sekarang situasi. Di sini aja masih kosong satu. Sini kosong Pak, silakan Pak. Ya, sekarang kita bicara soal BBM. Ini ada pengaruh semua nih. BBM akan tidak naik untuk motor, gawat nggak? Jadi yang mobil plat hitam akan naik, kata Menko kemarin. Kita sih sudah pusing. Gimana cara pisahkannya? Ya pom bensin masing-masing. Saya pikir kalau saya punya mobil plat kuning, saya isi, saya isep, pindahin ke yang hitam. Nanti semua orang akan beli mobil plat kuning untuk jualan bensin. Motor-motor akan jualan bensin. Lumayan kan isi penuh tangki, dia jualan. Dikumpul-kumpulin, tiap hari kerjanya apa? Bolak-balik ke pom bensin, SPBU ngisi. Sama seperti nelayan kan? Nelayan juga sama waktu ada subsidi, tidak ada yang mau ke laut. Saya udah ngalamin waktu di Belitung Timur, sakit kepala ada kayak begitu. Bayangin kalau pengusaha nakal, satu tangki itu kalau 5.000 liter, selisih 5.000 itu 25 juta satu truk. Siapa yang sanggup menahan itu? Satu hari berapa truk itu keluar? Makanya di POM selalu tidak cukup. Solar-solar, semua oknum aparat bisa dibayar itu. Dengan satu tangki selisih 25 juta. Semua kaya raya yang bisa kuasai SPBU dengan cara seperti itu. Nah ini fakta. Tapi buat kita apa pengaruhnya? Sakit kepala kita nanti nih Pak Lurah, Pak Camat semua nih. Kalau dinaikkan, demo pasti banyak. Nah jadi kita lagi berpikir bagaimana ngerayu orang yang naik motor mau naik bus. Karena motor akan tambah banyak. Kredit motor lebih murah daripada naik bus. Karena satu orang rutenya juga itu naik sampai 2-3 kali. Udah nunggu busnya walau-walam lagi kapan datangnya nggak jelas. Kan gitu kan, nggak jelas nih kapan datangnya nih bus. Jadi orang semua akan pindah naik motor. Kalau pindah naik motor semua, macet udah pasti. Kecelakaan sekarang saja satu hari 3. Mungkin nanti salah satu saudara kita, keluarga kita juga yang tidak resmi. Nah makanya kami ingin cari tempat, ada tempat dagang pasar, sore jadi warung kopi, atau jualan es buah, malamnya bisa jualan makanan, bakso atau ketoprak, atau ya kerak telur, macam-macam. Tapi situ juga parkiran motor. Bus akan lewat, kita mengharapkan, kami lagi merancang sekarang, mungkin orang hanya bayar 220.000 sebulan, tapi Transjakarta akan kita naikkan misalnya. Dia asal tunjukkan STNK motor, dia bebas naik bus. Dan dia di park and ride ini parkirnya murah sekali. Bila perlu kalau dia tunjukkan itu, kalau tempat kita tidak usah bayar, asal dia tunjukkan tiket bus. Dia langganan. Itu kalau suami istri punya motor seperti itu, mungkin dia masuk Ancol gratis. Ini untuk hukum pasar ini. Supaya orang mulai berpikir motor macet bahaya, ya selesai parkir dulu deh. Waktu dia pulang kerja, dia mungkin beli makanan di situ, bawa pulang. Ya sehingga nanti di Jakarta, biaya beli makanan jadi sama masak sendiri, lebih murah makanan jadi. Hari ini belum terjadi di Jakarta. Kita lagi pikirkan sistem ducting juga. Kita beli di luar masih mahal. Tapi kalau dia ada satu tempat, orang baik ngumpul, akan turun ini. Karena skala ekonomis. Ini kita bicara ekonomi. Nah, pasar juga ada. Lalu bagaimana pedagang? Pedagang bayarnya harian distribusi. Karena pedagang kita sanggup. 25.000 sehari pun sanggup. 50.000 pun sanggup. Nah dia harian, dia dengan Bank DKI, bank kita juga akan punya nasabah yang banyak. Jadi auto debit.
Nah, kita ciptakan sebanyak mungkin pasar. Tapi Pak Lurah, Pak Camat, ada yang liar lagi, ya harus ditindak. Apalagi yang datang ini bukan orang Jakarta lagi. Kayak di kota tua. Wah, hampir semua juga banyak orang luar. Nah, terus Lurah Camat jangan gampang keluarkan KTP juga. Sekarang baik KTP aspal lagi. IKTP juga aspal, semuanya aspal. Ini memang pusing. Saya memang lebih cenderung lewat bank. Bank juga masih bisa kecolongan. Nah, ini kondisi yang kami harapkan. Sebab pertemuan sore ini kami mau tekankan, tolong Bapak Ibu carikan pasar untuk PKL ini masuk. Pasar yang bisa 24 jam bila perlu. Kita tidak mungkin kalah sama Alfamart, kalah sama yang 7-Eleven. Tidak bisa kalah kita sebetulnya. Asal tempatnya bagus, kelola yang bersih, kita akan bangun sistem Habim cepat. Jadi itu yang kita harapkan di sini. Ya, hari ini kita nggak usah diskusi panjang lebar, bawa pulang, temukan lokasi, lapor pada Ibu Ratna, kita SK-kan, berapa duitnya, kita udah deal sama dia. Kan ada juga orang yang mau setengah sosial kan, dia pengen jual itu murah, atau Pak Anwar juga punya tanah banyak, boleh jual Pak, nggak apa-apa Pak. Saya dulu sama pejabat-pejabat saya dulu begitu Pak. Jadi pejabat, kira-kira bisa dapat berapapun ambil aja Pak. Pasti minimal mesti 500 atau 1000, 1-2 rumah. Bisa 500 sudah cukup lumayan. Iya. Lebih bagus lagi Pak. Kita langsung bangun rusun Pak. Kalau 3 hektar langsung rusun. Tapi rusunnya kami itu, apartemen itu tidak ada parkiran mobil. Mobil ada parkir bayar pasar per jam. Nanti preman-premannya Pak, Ibu, preman-premannya itu dijadikan tukang parkir. Atau istri preman itu, kalau kita ada rumah susun itu bisa tinggal. Istri-istri diajarin jualan. Nah, jadi sehingga preman itu kan free man istilahnya, bahasa Belanda dulu ada free man nih, orang nggak ada kerja ini. Jadi orang bebas ini ya ditaruh di dalam, dia bantu parkir. Jadi jangan biarkan mereka cari-cari malak-malak di pinggir jalan. Carikan tempat, bangunkan. Pasarnya harus modern dan bersih gitu. Lalu dibuat undian, kalau dia tidak, dia nggak boleh jual. Ibu Ratna udah tahu hukumnya. Kalau dia jual, usir, yang bawahnya naik, daftar urut kacang ditempel. Sehingga di Jakarta ini selalu ada tempat untuk orang yang rajin, yang jujur, tapi tidak punya modal besar untuk bisa jadi kaya di Jakarta. Kalau tidak, semua diambil orang kaya. Pasar sepi dibeli lagi ada yang kaya. Semua dibeli orang kaya. Saya bukan anti orang kaya. Saya jujur aja, saya lahir udah jadi orang kaya di kampung saya. Tapi saya juga tidak mau orang kaya membuat orang miskin tidak punya kesempatan jadi kaya. Tidak bisa. Yang kaya harus yang rajin, yang disiplin, yang jujur. Itu baru orang kaya nanti. Bukan kaya karena turunan saja. Masa turunan-turunan terus jadi kuli terus. Nah, Jakarta punya peluang itu. Asal kita sediakan, target kami kalau bisa 1.500 pasar lebih baik sebetulnya. Pasar-pasar kecil seperti ini. Ya, tempat parkir motor seperti ini, lalu bus itu akan lewat. Orang, kan tidak mungkin kan kami menyediakan bus lewat di depan rumah Bapak. Kan tidak mungkin. Nah, harus ada pasar. Ya, orang tetap beli motor. Sehingga industri motor kita, pertumbuhan ekonomi kita juga tidak mandek. Karena pertumbuhan ekonomi negara kita ini hampir 60% karena konsumsi. Ya, pertumbuhan motor tidak mungkin kita rem. Cari ekspor juga susah, pasar ekspor lagi susah. Mobil juga sama. Tidak apa-apa orang punya mobil, punya motor, asal dia lebih suka naik bus. Jadi nanti kebijakan kami tidak peduli macet, kasarnya seperti itu. Asal transportasi massal, jalur busway, itu tidak macet dan tiap 3 menit ada bus yang renggang. Yang orang bisa naik. Kenapa? Berapapun Anda kosongkan mobil, supply akan menciptakan demand yang baru. Ini teori begitu kan. Tidak ada gunanya kita paksakan seperti itu. Nanti akan terjadi keseimbangan kalau macet. Nah, makanya kita lagi mau kerja sama-sama mall, titipkan saja, bayar 10.000, 15.000. Sehari tidak pakai jam. Kalau sekarang saya macet, saya masuk ke Plaza Indonesia. Wah, saya udah bayangin 1 jam 3.000, bonyok saya. Gaji 10 juta, kredit mobil udah 5 juta. Belum lagi kredit rumah.
Oh, wah, ini tambah gaji istri. Beli rumah nggak bisa di Jakarta, lagi di luar kan. Maka kita harus bangun seperti itu. Tapi kalau ada parkir 10.000 di mall, di pinggiran, saya lebih baik taruh mobil saya naik bus. Asal busnya jangan yang bus walau alam datang jam berapa itu. Dia mesti ada keluar di LED. Bus berikutnya jam berapa. Nah, sekali lagi kami terima kasih Pak Lurah, Pak Camat ya. Jujur saja, Jakarta ini bisa bagus tergantung di tangan Pak Lurah, Pak Camat. Bukan di Pak Wali Kota sebetulnya. Bukan di Gubernur, Wakil Gubernur. Lurah sama Camat. Nah sekarang Lurah Camat dulu suka begini. SKPD susah diperintah, susah diajak ngomong gitu. Kan begitu ya pengalaman saya banyak teman gitu. Saya banyak yang seperti itu. Kita lagi mau kasih kekuasaan lebih besar ke Pak Wali Kota sebagai sudin-sudin. Itu saya ajarin caranya, gampang sekali. Kalau ada masalah undang saja. Undang ramai-ramai, rapatnya di mana? Di ruangan saya. Saya ikut, kalau nggak mau datang kita ganti, pusing amat. Kan kita udah tahu, camat lurah itu sudah banyak yang pangkatnya 4B loh. Yang udah bagus. Kita bukan butuh mesti jurusan ini, mesti ini, bukan. Yang penting dia ngerti konsepnya mau kemana. Memenuhi otak, perut, dan dompet keluarga tadi. Kalau dia mengerti, ya kita ganti aja di kepala dinas. Terus katanya hukumnya, kalau kepala dinas dicopot, mesti jadi kepala dinas lagi. Dari mana hukum itu? Kalau gitu kapan ganti orang baru? Puter-puter mesti dia juga. Tidak ada, saya bilang. Kalau dulu tempat saya itu ada nama itu kursi panjang. Anda punya pangkat tinggi, tidak ada posisi, saya biarin aja. Biarin aja, dia mau PTON aja. Kata Pak Gubernur sudah biasa kita di PTON. Kamu tunggu 2 tahun, kamu juga bonyok. Kalau Anda tuntut saya cabut TKD. Kenapa TKD cabut? Haknya kami kan TKD kan? Karena Anda menuntut, ya TKD tidak pantas dapat. Anda tidak masuk kerja, peringatan 1, 2, 3 saya pecat. Saya bikin Anda datang harus baca koran tiap hari. Saya tidak mau tahu. Anda kalau tidak datang ke ruangan itu, masuk sesuai absen, saya akan pecat Anda. Kasih peringatan 1, peringatan 2, turun pangkat. Tidak naik pangkat. Mau tuntut sesuai schedule. Kalau mau ribut gitu Pak, paling Bapak berdoa, ya tunggu 5 tahun jangan pilih dia lagi. Bapak salah, rakyat sekarang demen yang kayak begitu, dipilih lagi nanti. Ini susah situasi sekarang kan. Tapi kalau Pak Camat, Pak Lurah yang baik, yang kerja melayani, saya berani jamin kalau beliau ini mencalonkan jadi anggota DPRD DKI, gak usah nyogok jadi. Karena pakai suara terbanyak. Kalau dulu pakai nomor urut susah. Jadi sebetulnya politisi yang murah dan termudah untuk jadi pejabat publik itu adalah PNS sebetulnya. Bukan orang luar. PNS. Karena tiap hari Bapak digaji kampanye. Coba Pak Lurah yang baik. Di daerah saya camat diperebutkan camat yang baik. Langsung jadi wakil apa. Ini yang kita mau lakukan sebetulnya. Kami kan tidak mungkin lama di sini. Paling lama 10 tahun. Paling lama jabatan publik. Kalau ada demo turunin kami mungkin cuma setahun. Kita tidak tahu. Namanya juga pejabat kami santai-santai saja. Tapi sistem harus benar. Dia tidak ada Bapak Ibu baik-baikin kami. Kami ya biasa-biasa aja. Saudara kami, mak kami juga kami nggak angkat kalau memang nggak benar. Ya kita teman-teman. Semua orang juga jangan percaya. Orang foto duduk, saya berdiri di belakang. Jadi model dia duduk di kursi saya, digertak. Jangan percaya Pak, semua orang boleh duduk di kursi saya foto. Sekarang pun orang duduk di meja saya, kursi saya. Saya pun tidak tahu. Jadi saya tidak punya ruang kerja di sini. Saya hanya punya meja kerja saja di ruangan yang besar. Itu pun boleh diduduk untuk model. Orang duduk mau gaya-gaya jadi wakil gubernur, duduk aja situ foto. Dan tidak bayar gitu ya. Nah jadi ini yang kita harapkan. Kita tunggu kalau bisa. Kalau udah kuasai wilayah, seharusnya minggu depan sudah tahu. Saya bisa tahu pasaran berapa, pakai appraiser, kita SK kan. Cari tanah yang lebih baik, cari tanah yang bermasalah Pak. Lebih murah lagi Pak. Di bawah NJOP itu. Cari tanah yang udah banyak kawasan kumuhnya. Kalau pengusaha tidak bisa bebaskan. Kenapa? Dia mesti bayar orang ini keluar. Kalau DKI bisa. Kita ambil, kita janjikan mereka,
kita akan bangunkan pasar, bangunkan rumah susun, mereka boleh tinggal di situ. Tapi setengahnya jadi ruang terbuka hijau untuk anak-anak bermain. Dan yang bisa dagang kita undi dapat pasar di bawah rusunnya. Jadi kita bisa beli langsung di bawah NJOP. Pasti di bawah NJOP itu harganya. Kalau NJOP ada komisi-komisi ya saya tutup sebelah mata lah sama si NJOP. Yang penting tidak ditangkap KPK. Pasti di bawah NJOP itu. Nah kalau lewat calo situ, calo sini, langsung jadi NJOP, tidak apa-apa. Kita masih tidak melanggar kan? Nah itu yang kita maksud seperti ini. Ya terus Pak Camat, Pak Lurah, kapan saja mau ketemu saya 7:30 udah di sini. Dan kalau tidak ada acara di luar, besok sampai jam 8-an masih di sini. Jadi tinggal masalah datang aja. Jangan percaya sama calo-calo tim sukses ya. Bilang pasti dapat posisi, pasti dapat apa. Dikibulin Bapak Ibu itu. Tidak ada siapapun bisa mengatur Pak Gubernur sama saya. Ibu saya minta siapapun, kita tidak ikuti. Ini prinsip saya dari dulu. Dia ibu saya, mau nenek saya, minta titipin, baik-baikin nenek saya, ibu saya tidak ada gunanya. Kalau Anda tidak baik, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ini prinsip. Saya dulu akunting, nenek saya minta masukin paman saya. Sebenarnya tidak bisa. Sudah ada akunting. Masa biarin om kamu tidak kerja? Ya biarin. Kalau dia nggak makan, saya kasih duit. Jadi kalau kerja nggak bisa. Ini prinsip. Jadi tidak ada tim sukses partai manapun boleh mengklaim. Atau anggota DPRD manapun mengklaim bisa mendekati kami, itu bohong. Jadi tidak ada yang mengatur di posisi ini. Posisi tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang bisik-bisik. Ini betul-betul ngomong-ngomong dengan Pak Gubernur. Misalnya Pak Fatahila dilaporkan, itu bisa agak rasis itu nanti macam-macam gitu kan. Ya kita nggak mau tahu. Kalau kita pikir dia sebagai wakilnya bagus, ya silakan. Kalau Anda macam-macam ya kita tangkap. Sederhana saja, kita nggak mau ingat masa lalu. Itu yang Pak Gubernur sudah katakan, kita lupakan yang lama. Tapi tolong ke depan Bapak Ibu harus bantu. Bukan bantu kami, bantu Bapak Ibu juga sebetulnya. Kalau mau pensiun jadi DPRD, mau jadi apa kan? Nah kita tes nih Pak Fajar, bisa menang nggak nih jadi DPR RI? Dia lama jadi wali kota Jakbar. Harusnya kalau beliau menanamkan yang baik, pakai PDI Perjuangan, di kota-kota Jakbar ini harusnya menang Pak. Untuk sekedar dapat kursi DPR mudah. Lalu Pak Burhanuddin, wali kota juga. Kalau beliau baik juga, pakai Partai Gerindra. Ini nggak ada perbincangan bagi-bagi partai ya. Ini tidak ada. Jadi ini tidak ada kesepakatan itu gitu. Ini kebetulan aja. Saya juga bingung. Ya kan? Ya udah, saya tidak campur itu saya bilang. Kalau beliau jadi wali kota kemarin baik, kalau cuma sekedar kursi DPRD, lewat. Merem dapat. Karena suara terbanyak. Satu kelurahan pilih bapak saja, setengah kelurahan sobat sudah dapat suara terbanyak Pak. Di DPRD ini banyak yang cuma dipilih-pilihnya itu berapa ribu aja jadi Pak. Jadi ini yang kalau Bapak Ibu kerja dengan baik, ini untuk kebaikan Bapak Ibu juga. Ya, gitu juga. Tapi harusnya kalau Bapak Ibu PNS yang jadi DPRD, kita kerjanya akan jauh lebih enak. Karena Bapak Ibu tuh ngerti kesulitan birokrasi itu apa. Jadi ngerti. Tidak ada lagi sesuatu yang tidak masuk akal gitu loh. Saya pernah di DPRD, saya pernah DPR RI, saya ngerti lah kawan-kawan kita kelakuan seperti apa. Saya juga di birokrat, ya saya ngerti. Ya saya kira itu kita tunggu minggu depan aja Bu Rana. Ya, jadi cari lahan, tadi udah macam-macam lahan ya. Ya Satpol PP juga harus. Satpol PP ini jangan cuma ngemplang-ngemplang P2B, ngaku orang P2B aja nih Pak. Jadi Pak Lurah yang kena itu. Ya kan? Ya sama kita juga mau rubah. Kita udah bicara juga dengan Pak Gubernur. Kan Satpol PP itu, saya 32 tahun di Jakarta. Ya, saya juga main di kelurahan kan. Jadi kita minta Pol PP itu tolong kalau nyari tanah, kalau di kelurahan lagi rame, jangan ngerokok-ngerokok main SMS, dia bantu saja seperti satpam di bank itu loh. Jadi nanti Pak Lurah itu berhak, kan sudah dirubah seperti bank kan, beberapa pelayanan sudah seperti bank. Jadi nanti sudah sama semua ya. Nah, jadi nanti Pol PP itu kayak di bank punya satpam.
Orang butuh apa dia yang layanin, informasi apa dia layanin. Termasuk daftar antri dia urus. Kalau tidak bisa usul ganti dia. Ganti saja supaya lebih gampang. Jadi Pol PP kita seperti itu, harus dilatih soal pemadam kebakaran. Jadi harus semua harus kompak. Jadi tidak ada lagi sistem di kelurahan kurang orang karena Bapak ngisi kotak. Tapi tidak mau ngisi kotak ini. Kita ingin di kelurahan yang paling besar. Kalau ini berhasil, harusnya lurah itulah yang lebih besar atau menyamain eselon 2 sebetulnya. Karena dia yang punya rakyat. Ya nanti tidak ada lagi yang mau jadi kepala dinas. Lebih baik jadi Pak Lurah, lebih top. Penghasilannya bagus, kenapa tidak? Karena ujung tombak kita tuh Pak Lurah. Jadi nanti yang mana rumah jelek, anak nggak makan, RT-nya yang bagus, RW nggak betul keluarkan. Sekarang juga banyak lurah kutip-kutip. Itu PKL berani kurang ajar, berani bertahan karena dikutip harian. Nah kalau kita mesti bersihkan, mesti selesaikan. Nah kita duduk, bagaimana cara pembagian untuk biaya operasional seorang lurah. Lurah juga didatangin. Nah kita bikin pembagi, kita tinggal bikin pergub. Kita tinggal bikin TKD-nya bagaimana, ada operasional bagaimana, kita tinggal bikin. Tapi ini sistem ini jalan. Nanti dari pungutan-pungutan pasar-pasar ini, kan bukan PD Pasar Jaya nih. Nah ini punya kelurahan atau punya apa. Nah ini bagaimana pembagiannya. Untuk premannya yang kerja, untuk ininya, dan seperti apa. Jadi kita makan uang halal saja lah. Jangan yang setengah haram, setengah halal, pusing kita. Makan yang halal saja. Karena ini udah trennya. Bapak Ibu harus percaya, kalau mau bicara politik di Indonesia, Bapak akan menghadapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, model Jokowi Basuki ini sudah gak ada apa-apanya. Karena semua orang akan lakukan seperti itu. Seperti di DKI, orang akan menuntut transparansi. Sekarang kepala dinas sudah pusing. Mau mainkan jumlah orang, hari orang kerja jelas. Yang kerja 20, lapor 200. Orang tanya, mana namanya segala macam. Di audit takut. Sewa alat, bilang 9 jam, cuma 2 jam per hari. Orang mulai takut. Orang foto, dia rekam, dia cocokkan, bisa masuk penjara. Karena kita nggak bisa lagi main markup lagi. Sekarang kesehatan. Kesehatan cuma kita potong 50%. Kalau kemahalan dulu. Udah kita siapkan HPS-nya. Jadi udah hampir ada peluang untuk macam-macam lagi sebetulnya. Kalau ada pasti ditangkap. Sampai transaksi keuangan. Kita udah kerjasama dengan PPATK. Ya kalau saya mau ngincar uangnya Pak Anwar sama keluarganya, saya tinggal kasih nama, dicek semua tuh banknya segala macam. Langsung kelihatan itu. Kemana uangnya. Udah, jadi kita sudah jangan bayangkan seperti dulu. Kita udah dituntut rakyat seperti ini gitu. Nah kalau kita sebagai pamong, ya kita lakukan. Kalau kita tidak mau jadi pamong lagi, mau bisnis, ya kami tidak keberatan kok. Saya memarah-marah, tanda tangan mengundurkan diri itu banyak juga gitu. Ya kita tanda tangan. Kita memang mau ngurangin pegawai. Kami yakin di kelurahan itu kalau semua kerjanya baik, dengan tadi tunjangan yang baik, ini 5-6 orang jalan satu kelurahan dengan sistem full online. Jalan semua sistem ini. Nah kita akan konsentrasi ke yang lain. Wajar kan swasta dapat gaji berapa? 30 juta, 50 juta. Kenapa lurah tidak boleh dapat uang seperti itu sebulan sama operasional? Boleh. Tapi Anda harus urus orang-orang ini gitu loh. Nah itu kita lagi siap. Jadi Bapak Ibu jangan stres. Lelang terbuka. Selain untuk data, kalau Bapak Ibu lakukan dengan baik, tahu konsep dengan baik, Bapak Ibu masih jadi. Jadi kita punya data nih. Nanti sehingga kami berikutnya kepala dinas, kita ambil dari orang yang ngerti manage kelurahan kecamatan. Wali kota, saya kira itu ya, kita tunggu minggu depan. Tanah saya ulangi lagi, cari tanah yang NJOP dulu. Walaupun ada kawasan kumuhnya, karena kita mau bangun. Kalau terpaksa tidak bisa bergerak, paksa beli rumah orang. Ya, iya, dan itu jangan jauh loh, nggak boleh. Ini hukum pasar ya. PKL itu selalu mendekatkan diri sama pembeli. Jadi Bapak Ibu jangan ngada-ngada ini PKL di sini, beli tanah di ujung karena dia teman mau jual lebih murah, bukan. Kita mesti beli yang dia mau. Di sampingnya bila perlu. Ya seperti itu. Saya kira itu kalau tanya jawab nggak selesai kita. Dari minggu depan aja.
Ibu. Saya kira itu utama. Ya. Terima kasih Pak Wagub. Mungkin nanti kalau sudah ada usulan-usulan tadi kami akan lapor ke Bapak. Dan saya bagi beberapa yang sudah ditertibkan, misalnya yang di Patahila. Nah, kami titip juga kepada instansi terkait, terutama Satpol PP, jangan ada peluang lagi menambah PKL di sana. Jadi kita sama-sama menjaga, termasuk lurah dan camat yang ada di lokasi tersebut. Karena ada beberapa yang akan diproses itunya Pak, PKL-nya Pak. Termasuk yang Bapak minta di Imperium. Nah, itu kan kita perlu segera. Demikian Pak dari kami Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Jadi kalau soal terbentur peruntukan, jalur hijau tidak bisa. Dan tolong sekarang jalur hijau, dulu kan lurah, RW, suka sekali membuat kios-kios di jalur hijau tuh, kok kosong sedikit. Lalu disewa-sewakan. Itu udah mesti pikirkan cari tempat, itu dibongkar, dipindahkan. Karena nanti salah satu tingkat kinerja Bapak dinilai dari itu. Berapa pelanggaran jalur hijau, berapa yang bertumbuhnya PKL yang liar, gubuk liar, itu semua adalah penilaian lurah dan camat. Kalau soal peruntukan, jangan takut, peruntukan di tangan kita, rapat PHUD rumah saja. Ya, PHU tidak bisa. Lalu yang inspeksi sungai semua kita mau bebaskan, harus ada jalan inspeksi. Pemadam kebakaran supaya gampang ambil air, itu juga jadi rapi untuk pengerukan. Silakan Pak. Jangan terlalu birokrasi juga, kopi aja kasih, kan uangnya kan ada di ibu yang untuk beli kan, itu kan jadi lokpin nantinya kan. Nah, langsung kasih, langsung beli saja ya, kecuali beliau minta komisi baru lapor saya, kalau tidak jalan aja langsung. Masih binaan ini kepala UKM ya dinas. KM itu langsung mana? Dinas itu ibu itu dinas KM kan? Langsung ke kalau dinas KM? Iya langsung. Bapak Ibu, saya permisi ya. Di sini aja. Mau datang kok? Gimana Pak? Oh. Masalahnya jalan layang itu tidak menjadi solusi kalau tidak layang seluruhnya. Bukti Antasari jadi stuck. Jadi itu salah konsepnya. Kalau jalan layang khusus bus beda. Ini tidak akan dilanjutkan atau? Itu yang kita dikaji. Di Korea Selatan malah dibongkar jalan-jalan layang malah. Karena membuat macet jalan layang. Makanya yang dibutuhkan adalah transportasi massal. Artinya nanti akan dimasukin ke APBD perubahan. Kita akan kaji, PU lagi hitung. Tapi kok nggak sampai kan sampai macet malam itu yang warung buncit yang biasa itu kan. Kita macet tiap hari. Beda Pak, ini tuh dari warung buncit kita bisa batu apa cuma sampai 3 jam. Itu tadi masalahnya, karena stuck itu tadi semua ngunci. Makanya tadi kan kita rapat ini untuk apa? Kalau PKL itu bisa disingkirkan dari jalan, itu terbuka. Tapi kan kita kan tidak mengusir orang. Nah kita suruh mereka cari lahan, beli tempat masukkan gitu. Jadi dia juga masih komitmen, yang udah masuk keluar lagi kita harus tindak. Itu yang kita mau lakukan. Pak sudah dapat laporan itu Pak, investigasi audit investigasi yang bayi Edwin itu? Belum Ya Pak.
Belum. Tapi Ibu Dinkes sudah urus kok. Terima kasih Pak.